Jadi Mas, balik lagi ke Mas Gian kan di tim Pak Anies waktu itu setelah pilkada lanjut ketika Bapak menjabat sebagai gubernur. Nah Mas Gian ini di bidang apa Mas? Alhamdulillah di bidang olahraga waktu itu. Jadi sebagai TGOPP. Jadi setelah saya selesai kampanye, saya masuk itu jadi ajudan. Setelah ajudan 2018 saya jadi TGOPP bidang olahraga. Terus Mas, kebijakan Pak Anies untuk kepemudaan dan olahraga apa aja Mas kebijakannya yang menurut Mas Gian adalah sebuah gebrakan gitu Mas? Gebrakan banyak ya, banyak sebenarnya. Boleh Mas di-share ke kita Mas? Karena biar Centurion pada tahu nih prestasinya Bapak tuh juga care sama anak-anak muda. Boleh dong, sama boleh. Meskipun kan Bapak kan ya sebenarnya nggak suka lari-lari gitu kan Mas, bukan yang tiap hari rutin segala macam kan bukan gitu. Bapak tuh suka lari. Oh suka lari Bapak? Suka lari. Yang Bapak nggak suka adalah lari dari kenyataan. Oke. Lari dari janji ya. Lari dari janji. Bapak suka lari, suka olahraga gitu, suka olahraga gitu, olahraga ringan, jogging itu Bapak suka. Tapi yang sulit dilakukan ya karena beliau banyak kesibukan. Nah kalau terobosannya mulai dari yang fundamental paling dasar sampai yang level prestasi kelas internasional itu dipikirkan oleh beliau gitu. Banyak yang sudah dilakukan, yang sudah disiapkan untuk Jakarta khususnya ya. Ada lapangan Inggup 5 wilayah. Lapangan Inggup 5 wilayah itu adalah dulu awalnya pada saat 2018 dimasukkan sebagai salah satu rencana program pemerintah DKI Jakarta. Targetnya adalah 46 lapangan sintetis tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta. Tapi karena COVID, maka anggarannya harus ditanggalkan dan difokuskan untuk COVID. Maka kita harus mengalah, jadi hanya kita bangun 5 lapangan di masing-masing wilayahnya. Nah, 5 lapangan di masing-masing wilayah itu untuk benchmark di masing-masing wilayah itu, dan sekaligus kita bisa melihat bagaimana perkembangannya sehingga di kemudian hari ketika ingin meningkatkan program lagi ada tolak ukur yang tepat gitu. Nah, itu salah satu terobosan yang menurut saya cukup bagus ya, karena lapangan standar internasional dikelola dengan secara profesional, tapi dikembangkan untuk anak-anak yang relatif kurang mampu. Mereka yang selama ini ingin merasakan rumput sintetis standar internasional tapi nggak mampu dalam membayar gitu. Bahkan untuk beli sepatu bola saja mereka nggak mampu, tapi mereka diberikan akses di sana untuk bisa benar-benar berkembang. Lalu selevel lebih tingkat lagi ada PPOP namanya. Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar, itu di Ragunan. Saya ingat betul karena pada saat 2017 itu setelah Bapak terpilih, itu salah satu program yang menjadi program prioritas beliau untuk bagaimana PPOP direvitalisasi secara total. Nah kebetulan saya ini di PPOP itu dulu salah satu atlet saat usia SMP dari kelas 1 sampai kelas 3 di Ragunan. Saya tahu betul bagaimana perbedaan antara PPOP sebelum direvitalisasi dengan PPOP setelah direvitalisasi. Jauh sekali gitu. Dan saya juga tidak pernah menyangka kalau ternyata akan terlibat secara langsung dalam revitalisasi tempat itu. Kurang lebih 17,8 hektar. Ada diawali 18 cabang olahraga, sekarang ditambah jadi 21 cabang olahraga. Nah, di situ dirombak total semuanya, mulai dari fasilitas cabang olahraga individu sampai cabang olahraga kelompok. Nah, ini juga dibalut dalam satu sistem yang profesional. Jadi, semua atlet-atlet digembleng sejak usia dini sampai menengah di sana. Makannya diatur, pola istirahatnya diatur, pola manajemen individualnya diatur, dan pola latihannya pun diatur gitu. Nah ini kan salah satu upaya yang kita lakukan dan tentunya semuanya berkolaborasi dengan banyak pihak. Ada dari mulai dari kesehatan, secara tenaga profesionalnya sampai juga perangkat kepelatihannya gitu. Nah standarisasi ini yang diletakkan oleh beliau. Karena ketika kita berbicara tentang kualitas, maka harus ada standarisasi kan. Nah
tingkat lagi lebih atas untuk kualitas internasional ada JIS gitu, yang memang benar-benar bidang prestasi gitu. Itu jadi salah satu ikon kita, jadi salah satu kebanggaan kita di Jakarta. Saat itu banyak orang yang pesimis, dan saya salah satu punya andil pada saat justru bukan JIS-nya setengah jadi. Justru saat JIS-nya belum ada sama sekali. Saat itu masih banyak dihuni, lokasi itu banyak dihuni bangunan-bangunan liar. Dan saat kita turun, saat kita mau menertibkan, itu tidak pernah berhasil. Berapa kali Pemprov turun, bahkan gabungan dengan aparat itu tidak pernah berhasil pendekatannya dengan masyarakat. Lalu saya ingat betul arahan Pak Anies adalah mendekati masyarakat, berbicara dengan masyarakat, gunakan telinga terlebih dahulu, dengarkan mereka apa yang mereka ingin sampaikan. Karena seringkali antara keinginan yang mereka butuhkan dengan harapan dan ekspektasi kita tidak pernah nyambung. Jadi dengarkan dulu apa yang mereka butuhkan sehingga kita bisa bantu. Jangan dulu datang dengan jubah. Akhirnya saya menginisiatifkan teman-teman yang lain dengan ASN waktu itu. Kita datang dengan pakaian bebas. Jangan ada yang pakai pakaian dinas atau ada yang pakai jubah. Saya bertemu sana, itu pertemuan yang keempat kali. Saya datang sana keempat kali. Sebelumnya 1 sampai ke 3 kali itu saya selalu disambut dengan banyak senjata tajam. Serem juga ya Mas Burhani mau berantem ya. Karena menurut mereka gini, itu mata pencarian mereka, itu tempat tinggal mereka gitu. Dan mereka punya trauma yang relatif cukup dalam selama ini terkait dengan pemerintah gitu. Mengenai keberpihakan. Nah ini kan konteksnya keberpihakan itu. Akhirnya saya datang, kalimat pertama yang saya sampaikan bahwa kami datang menanggalkan jubah, menyamakan sikap dengan Bapak Ibu sekalian untuk mendengar Bapak Ibu sekalian. Saya minta waktunya 15 menit untuk kita ngopi bareng. Silakan Bapak Ibu keluarkan semua unek-uneknya, saya akan siap di sini duduk mendengarkan dan mencatat semua keluhan tanpa harus berargumen. Alhamdulillah semuanya berhasil, berjalan dan disepakati, ada notulennya dan itu ditetapkan sebagai satu aturan sehingga akhirnya ditindaklanjuti, implementasinya terbangun. Alhamdulillah. Nah, pola-pola itu yang dilakukan oleh Bapak. Berarti itu luar biasa banget ya Mas perjuangannya, dari yang datang berkali-kali, tidak disambut dengan hangat, bukan disambut dengan ancaman ya Mas betul. Ya betul. Merasa terancam juga kan ya Mas ya. Tapi akhirnya bisa menerapkan apa yang selama ini Bapak ajarkan dan berhasil ya? Berhasil, dan mereka justru mereka sendiri yang menghancurkan bangunan-bangunannya, bukan kita loh. Mereka sendiri ya, mereka sendiri yang menertibkan. Sampai saya terima, mungkin masih ada WhatsApp-nya. Pagi-pagi jam 5 saya di WA, Bang minta izin, saya minta waktu 3 hari ya. Kalau boleh mundur sedikit, saya lagi bongkarin sendiri, dikirimin fotonya, videonya, kami lagi gotong royong Bang. Nah itu yang buat saya, oh bisa kok. Bukan yang nggak bisa, bisa. Ketika kita menegosiasikan, membargainingkan sesuatu dengan masyarakat, maka pasti ketemunya barrier. Tapi ketika kita bertemu dengan masyarakat menjadi satu gitu, ya ketemunya adalah tadi kesepakatan itu. Toh juga sama-sama penduduk DKI Jakarta, sama-sama sayang dengan gubernurnya. Nah itu yang terpikirkan dan terus dijalankan. Dan bukan hanya ini ya, bukan hanya hardware-nya saja, bangunan-bangunannya, tapi software-nya juga dipikirkan dengan baik oleh Pak Anies. Tadi software-nya harus berdasarkan sport science. Jadi semuanya terkalkulasi dengan baik, terprogram dan jenjangnya juga jelas. Kalau untuk cabang olahraga lain Mas, tadi kan yang dijelasin sama Mas Gian kan mostly kan emang untuk sepak bola. Sepak bola. Cabang olahraga lain tadi ada di PPOP itu semua jenis cabang olahraga. Lalu juga ada skatepark, bahkan olahraga ekstrim yang ada di Indonesia gitu ya, di dunia itu juga diterapkan di Jakarta gitu. Ada skatepark, ada BMX juga tracknya. Jadi kesetaraan itu benar-benar menjadi gagasan di dalam seluruh kerangka program Pak Anies dalam pembangunan gitu. Bukan hanya pada 1 atau 2 aspek saja, tapi di olahraga pun juga gitu. Bahkan ruang ketiga pun itu juga tetap dibikin konsepnya di olahraga.
Sehingga bukan hanya olahraga prestasi, tapi juga ada olahraga edukasi dan ada olahraga rekreasi. Ketiganya itu jadi satu paket. Bagaimana orang berprestasi dengan menyenangkan dan teredukasi. Sebaliknya juga bagaimana orang fun, tapi juga tetap memiliki prestasi dan edukasinya tentu. Kemudian Mas, kalau soal bonus atlet itu Mas? Ya, kan itu juga. Ada juga, itu gimana itu Mas soal bonus atlet Mas? Bonus atlet, ini juga lucu. Jadi Pak Anies itu waktu tanya tentang bagaimana bonus coba saya mau lihat pergub lalunya yang mengatur tentang bonus dan tunjangan atlet. Nah, di dalam saat beliau melihat, beliau bilang, saya tolong koreksi saya kalau ini subjektif gitu. Tapi saya kalau boleh usulkan, ini sudah tidak make sense dengan budgeting segitu. Tolong studi banding, lalu dikalkulasi dengan data yang lengkap, yang detail, dan ukur dengan peningkatan yang sesuai. Gitu. Nah, setelah diukur, setelah disiapkan, kita laporkan. Ternyata yang kita siapkan dan kita ukur justru budgetingnya lebih tinggi daripada budgeting yang diberikan oleh Kemenpora. Bahkan standarnya kita waktu itu lebih di atasnya Kemenpora ya Mas? Nah, tapi karena aturan secara administrasi itu saya kalau nggak salah itu secara aturan administrasi tidak dimungkinkan untuk bisa lebih tinggi daripada Kemenpora. Makanya kita sejar-jarkan sama akhirnya dengan Kemenpora. Itu kalau nggak salah Pergub tahun 2021 tentang tunjangan atlet. Dan bahkan awalnya yang hanya pada sampai atlet pelapis 1 saja, itu juga kita turunkan juga sekarang atlet pelapis 2, terus asisten pelatih, dan seluruh perangkat ekosistem keolahragaan itu. Karena kan kalau kita bicara peningkatan kualitas ya, apalagi bicaranya prestasi, nggak mungkin hanya atletnya saja yang kita pikirkan, tapi perangkat kepelatihannya, kedokterannya, ahli gizinya, dan lain segala macam di situ juga tidak sejahtera gitu. Ya ini akan jadi ayam dan telur, mana lebih dulu yang akan diprioritaskan jadinya. Berarti untuk kepedulian Pak Anies terhadap olahraga tidak diragukan kalau nggak perlu diragukan ya Mas? Nggak perlu diragukan. Menurut Mas Gian? Iya, yang sama dengan hal yang lain juga mungkin orang banyak yang tidak tahu karena memang tidak terpublikasi mungkin. Tidak banyak terekspos. Tidak banyak terekspos gitu. Tapi kalau bicara tentang implementasi, banyak pelaku-pelaku yang ya Vina bisa jumpai sendiri dan bisa tanyakan sendiri bahwa mereka amat sangat terbantu dan terasa sekali gitu. Nah itu yang jadi satu harapan besar. Bahkan saya sendiri sampai dari 2019 saya menjabat kebetulan sebagai ketua Gulat DKI Jakarta. Nah itu juga teman-teman minta dengan sangat karena sangat prihatin saat itu cabang olahraganya. Padahal secara prestasi dan medali punya sejarah yang panjang. Dan saya melihat secara langsung bahkan atlet-atlet kita kemarin baru selesai pulang dari SEA Games, mengantongi medali emas, lalu juga menjadi salah satu target prestasi yang cukup lebih baik daripada sebelumnya gitu. Ini salah satu rekor baiknya. Itu juga merasakan betul bagaimana Pak Anies benar-benar berpihak kepada mereka. Ini tentang keberpihakan Pak Anies dan komitmen, menepati janji ya Mas.